Oke, perkenalkan nama saya Fitriani Nurmaili dengan NIM F1D1211027 jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan jaringan embrional pada tanaman jagung dan embrional pada bunga furing. Oke, bisa kita lihat di sini pengertian jaringan. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fisiologi yang sama membentuk organ. Jaringan embrional yang terdapat pada akar jagung dan pucuk bunga furing. Jaringan embrional adalah jaringan yang hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan, yaitu jaringan luar repoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan juga lapisan dalam entoderm. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya seperti pada ujung akar jagung dan pucuk bunga furing. Sementara itu, jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan dari akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Yang kedua ini adalah jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah kambium. Sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk membentuk xilem dan floem, untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan untuk mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Yang membedakan jaringan kambium dengan jaringan lainnya yaitu kambium merupakan jaringan meristem sekunder pada tanaman dikotil yang berperan penting dalam membesarnya organ. Secara umum, kambium ditemukan pada tanaman dikotil dengan batang keras dan berumur panjang. Selain itu, kambium ditemukan pada batang dan akar. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau yang biasa disebut juga sebagai jaringan dasar dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, secara umum sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan dan air. Selanjutnya adalah jaringan kayu. Jaringan pembuluh kayu atau xilem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis pada akar dikotil. Terletak di bagian tengah akar, dan floem terletak di antara jari-jari yang terbentuk oleh xilem. Pada batang monokotil, xilem dan floem terletak pada meristem dasar dan tersebar tetapi berdekatan dalam suatu tempat dengan perbandingan lebih besar ukuran xilem dan floem, sedangkan pada batang dikotil letak xilem berada di dalam kambium, sedangkan floem terletak di bagian luar kambium. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan pada hewan. Jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Yang pertama adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan sebagai pengantar, impuls, dan reseptor. Jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Yang membedakan jaringan saraf dengan jaringan lainnya yaitu jaringan saraf merupakan jaringan yang spesialisasi untuk menerima rangsangan dan mengirim pesan. Jaringan ini terdapat pada meristem
saraf pusat. Yang kedua adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan yang berasal dari mesenkim atau sejenis jaringan ikat. Jaringan ini tersusun dari asosiasi sel yang menumpuk pada lipid dalam sitoplasma. Jaringan ini berfungsi sebagai peredam kejut, melindungi dan menjaga organ dalam, serta menghasilkan lemak untuk tubuh. Jaringan ini terletak di bawah kulit, di antara otot, di sekitar jantung, ginjal, dan usus. Yang membedakan jaringan lemak dengan jaringan lainnya yaitu jaringan ini dapat berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan berupa lemak serta dapat mengisolasi tubuh dengan cara menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Yang selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan sekumpulan jaringan yang terdiri dari sel-sel khusus yang dapat berkontraksi bila dirangsang. Pada dasarnya, jaringan otot punya fungsi yang sama, yakni sebagai alat gerak aktif, sedangkan otot polos berfungsi untuk memberikan gerakan tanpa pengaruh tubuh atau bergerak di luar kesadaran. Yang membedakan jaringan otot dengan jaringan lainnya yaitu pada susunannya. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergantung dalam berkas. Selain itu, sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Jaringan otot terletak melekat di bagian rangka atau tulang hewan untuk membentuk pergerakan. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan epitel melapisi jaringan luar tubuh seperti kulit, membatasi rongga tubuh, maupun yang membatasi organ. Jaringan epitel dengan jaringan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh membran dasar. Jaringan epitel berfungsi sebagai perlindungan sekresi, penyerapan, ekresi, filtrasi, difusi, dan penerimaan sensorik. Adapun letak jaringan epitel kubus yaitu pada permukaan ovarium, kelenjar tiroid, saluran nefron, ginjal, dan retina mata. Letak jaringan pipih yaitu terdapat pada pembuluh limfa, kapsul Bowman, pembentuk peritoneum, alveolus, dan pembuluh darah. Letak jaringan silindirs yaitu pada lambung, kantung empedu, saluran pernapasan bagian atas, dan jonjot usus. Letak jaringan epitel transisional yaitu terdapat di ureter dan ginjal. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.